Puji nama Tuhan, Bapak Ibu senang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Gembala Sidang, Ibu Yakolina dan seluruh jemaat. Terima kasih juga Mas Dani tadi mimpin pujian, juga ada penari yang menari. Untuk Hani, untuk Cindy juga, untuk Eca, untuk Floren juga ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Mereka tercengang, kok tahu nama saya gitu ya. Soalnya ada kamus di sebelah saya ya, Ibu Gembala ya. Terima kasih, ini anak-anak dari produksi sekolah minggu ya, jadi anak-anak sekolah. Terima kasih juga untuk pemain musik ya. Di sini saya senang banyak anak mudanya. Nama saya Prayuga Gunawan ya, yang belum kenal, nama saya Prayuga Gunawan. Saya seorang profesional ya. Ya belum, jadi kemarin ngasih pelatihan di Bogor 2 juga dipanggil pendeta juga. Ya belum pendeta, saya adalah seorang pekerja ya. Jadi, nah itu harus style karena ukurannya beda, lebih tinggi soalnya ya. Jadi kalau diterusin ketemu hidungnya doang gitu ya. Bapak Ibu coba kasih senyum dong kiri kanan ya. Pagi ini harus penuh dengan sukacita. Ayo kasih smile. Ditepok, ayo senyum. Ya mungkin ya. Gak apa-apa, pakai masker juga gak apa-apa, tapi kelihatan di matanya ya. Nah, begini Bapak Ibu, coba dilambaikan tangannya terus digoyang-goyang. Gini, goyang-goyangnya gini, kayak Miss ya, kayak Miss Universe ya. Kalau saya ngomong hai, Bapak Ibu ngomong halo ya. Oke ya, oke dilambaikan, hai. Halo. Hai. Iya, ya puji nama Tuhan. Beri kemuliaan dong untuk Tuhan ya. Nah, saya bisa melihat wajahnya penuh senyum walaupun melihat orang asing di sini. Ini siapa nih ya? Udah tinggi, putih, sipit lagi begitu ya. Ya nama saya Prayuga Gunawan. Nah hari ini saya akan membicarakan namanya restore. Nih orang-orang yang sebelumnya saya mau cerita terima kasih untuk mana Yosua. Oh itu Yosua ya. Tadi sama Kak Feby ya. Sebetulnya datangnya lebih awal tadi sana. Karena saya lupa beli baterai. Pikiran saya adalah kalau ke sini ke kiri itu ada Indomaret atau Alfamart. Jadi saya jalanlah begitu ya. Jalan ke sana dan gak nemu. Akhirnya nemu toko. Dan begitu keluar dari toko itu baru jalan sesaat. Saya kaget ketemu Yosua. Pak, Kak Feby lihat Bapak. Takutnya Bapak lupa gereja di mana Hosana. Terima kasih untuk perhatiannya, saya dibonceng jadinya ya, tadi dibonceng. Ya, terima kasih juga untuk Joshua yang di atas, Joshua kedua ya. Di sini banyak Joshuanya ya. Ya. Ada Joshua 1, Joshua 2, ada Joshua 3 di sini? Ada. Oh, ada. Joshua 4? Ada. Kemarin bicara soal pelatihan di sini tentang mengapa harus melayani. Saya pikir itu saya pakai nama enggak ada satupun. Ada yang namanya Budi di sini? Ada gitu. Udah ganti-ganti Budi, ganti Amir. Ada yang namanya Amir, ada juga yang namanya Amir gitu ya. Jadi puji nama Tuhan di sini lengkap ya. Dari Hasan, Budi, Amir gitu ya. Buku pelajaran kita SD. Oke, puji nama Tuhan. Saya bisa minta tolong mungkin musiknya lebih pelan sedikit aja ya. Oke, terima kasih. Nah hari ini kita akan bicara tentang restore. Restore itu apa sih? Karena kalau anak-anak yang biasanya suka gadget itu ngerti tentang restore gitu. Restore itu artinya tentang pemulihan. Restore itu artinya dikembalikan ke posisi semula, itu namanya restore. Ya. Jadi nih Bapak Ibu ingat bahwa hari ini kita berbicara tujuannya adalah ke depannya Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu mengalami yang dinamakan revival. Bapak Ibu mengalami yang namanya kebangkitan, kerohanian bukan karena pendeta, bukan karena siapa pembicara. Karena ada kesadaran di dalam diri kita percaya bahwa Tuhan itu datang, susah-susah datang dan bayar mahal harganya untuk merestore kita. Untuk memulihkan kita, untuk mengangkat kita. Karena manusia sebetulnya itu sudah terpuruk. Saya ingin ungkap dari satu cerita. Apa begitu pentingnya itu yang dinamakan restore. Saya siapkan untuk beberapa slide di sini ya. Jadi supaya kita sama-sama mengerti. Ini adalah gambar tentang kendaraan yang tahun 1900-an.
tahun 1900-an dan orang itu jarang punya mobil. Ya, jadi di Amerika itu jarang sekali punya mobil. Dan kalau udah jarang punya mobil, jarang bengkelnya juga. Ya, karena nggak gampang. Kalau sekarang nih kalau motor rusak mungkin 1 kilo di sini sekitar 2 kilo, 3 kilo ada yang di. Kalau dulu itu adalah berpuluh-puluh kilometer bahkan beratus-ratus kilometer baru ada bengkel. Nah satu kali ada seorang yang naik, ini namanya dia sudah mulai setir kiri ya. Setir kiri, dulunya setirnya di tengah. Dan biasanya orang-orang yang kaya yang punya naik mobil. Satu kali ada seorang yang naik mobil dan kemudian di tengah jalan rusak. Mobilnya rusak, mobil ini nih tahun 1900-an ini. Dan kemudian rusak, dia mencoba mungkin ada kabel yang copot atau apapun juga, nggak berhasil. Mobilnya tetap mogok. Dan ada seorang yang pria setengah baya yang udah ada umur, dan kemudian lewat di sana dan kemudian coba untuk melihat gitu. Dan orang tersebut yang punya mobil ini memandang rendah. Nah, kamu siapa gitu ya? Saya ini orang kaya gitu. Saya punya mobil, saya punya pengetahuan lebih daripada Anda. Di dalam hatinya dia. Tapi bapak ini bertanya, bisa saya bantu katanya. Dan setengah hati sebetulnya dia ngomong, iya sebetulnya ini ngalami rusak. Sebetulnya dia nggak sepenuh hati untuk menyambut sana. Karena pada waktu itu jangankan orang, bengkel pun aja jauh ke arah sana. Dan akhirnya mungkin dengan nggak enak hati, terus kemudian dia benerin ya. Dan pada waktu nggak berapa lama dibenerin, mobilnya bisa jalan kembali. Mobilnya bisa aktif kembali. Dan kemudian dia heran, dia ngomong pada waktu kenalan, bapak ini yang membantu, dia kasih salam, namanya adalah Henry Ford. Henry Ford itu adalah penemu mobil ini. Dia yang menciptakan mobil ini dan dia tahu persis kalau ada kerusakan bagian mana dia. Karena dia yang menciptakan mobil ini. Bapak Ibu, apalagi Tuhan kita. Dia yang menciptakan kita, apakah dia nggak tahu permasalahan kita? Dia tahu persis. Cuman permasalahannya adalah apakah kita dengan rela mau menyerahkan masalah kita supaya sang pencipta itu yang membereskan hidup kita. Seringkali kita genggam dua tangan kita dengan masalah kita nggak mau melepaskan. Tuhan Yesus mau ngomong, aku mau genggam kamu. Tapi gimana kalau kemudian Yesus mau menggenggam kita? Kalau permasalahannya itu kita pegang erat-erat. Karena hati kita nggak percaya kepada firman Tuhan. Orang ini kalau dia nggak mempersilahkan bapak ini untuk betulin, ngutang-atik resikonya besar. Siapa orang ini? Mobil saya bisa tambah rusak atau tambah benar gitu. Tetapi dengan berhati-hati dia serahkan semuanya dan kemudian dibenerin. Dia baru tahu kalau yang ikut itu adalah pencipta mobil tersebut. Namanya Henry Ford. Ini tipenya adalah Ford T. Setirnya ada di sebelah kiri, bukan di tengah lagi. Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbicara satu hal. Harus kembali ke posisi semula, di restore. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk mengembalikan kita, memulihkan kita untuk percaya 100% sama firman Tuhan. Ini adalah default. Default itu adalah bawaan. Kalau bawa di HP itu ada bawaan dari yang pabriknya. Itu namanya default. Defaultnya pencipta kita kepada yang diciptakan itu adalah ini. Percaya penuh setiap perkataan penciptanya. Percaya 100% kepada setiap firman Tuhan. Itu defaultnya. Tapi pada waktu perjalanan dari Adam dan Hawa jatuh pertama di dalam dosa karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia lebih mendengarkan daripada si iblis. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Padahal bergaul setiap hari. Di dalam kehidupan ini nggak ada satupun manusia yang kuat terhadap godaan. Tetapi tergantung dari kita
tatapan kita itu adalah kepada pencipta kita, kepada Allah kita, kepada Yesus kita, ataukah tatapan kita, fokus kita kepada masalah kita? Sekali lagi, kita pulang keluar dari gereja ini, ada pengertian yang baru, yang Roh Kudus yang berikan kepada itu. Dan supaya kita restore, dibalikkan ke posisi semula, bahwa pencipta itu, kepingin kita itu adalah 100% percaya kepada Tuhan. Seringkali kita menghadapi ini. Ini sebetulnya perasaan yang memang ada di dalam setiap manusia. Rasa takut, rasa khawatir, itu diizinkan terjadi supaya kita itu alert, kayak alarm, kita waspada, kita berjaga-jaga. Tetapi keadaan yang sekarang makin lama, makin gak terkendali. Dan kekhawatiran yang gak terkendali itulah setiap kali kita melupakan firman Tuhan. Kita fokusnya sama masalah kita, kekhawatiran kita. Kita lupa ada sesuatu yang lebih besar. Saya pada waktu kumpul dengan para pelayan Tuhan di sini, saya menceritakan satu kali ada seorang yang datang ke saya ke kantor, Pak minta waktunya boleh, saya mau berbicara. Dia bukan anak Tuhan. Dan saya mendengarkan dia dengan seksama. Dia mulai khawatir tentang pekerjaannya. Dia khawatir tentang atasannya. Dia khawatir tentang segalanya. Dan kemudian dia merasa bahwa dia tertekan. Dan kemudian pada akhirnya saya cuma ngasih perumpamaan seperti ini. Saya tanya sama dia, kamu tahu pemulung enggak? Tahu Pak. Pemulung itu dia bisa melihat sesuatu yang baik di antara kumpulan yang tidak baik. Dia bisa melihat yang di antara tumpukan sampah, di situ ada uang di situ. Di situ di antara tumpukan sampah itu ada bagian, ada benda yang bisa membuat dia hidup. Tapi kita itu seringkali hanya melihat fokus yang satu tidak baik di antara kumpulan yang baik. Kekhawatiran itu yang ada di dalam anak Tuhan karena kita fokus kepada satu titik yang tidak baik di antara kumpulan yang sangat baik dan sangat banyak di dalam Tuhan. Seringkali kita nggak menghargai itu dan kemudian itu tentang kita hidup di dalam kekhawatiran. Kekhawatiran itu muncul karena ketakutan. Ketakutan yang nggak terkendali itu muncul yang dinamakan kekhawatiran. Kita ketakutan atas apa? Ternyata ada survei yang kemudian di sini. Takut miskin. Karena takut miskin, kita khawatir. Mau makan apa nih? Mau melakukan apa nih? Kita takut kehilangan. Kita takut sakit. Kita takut yang dinamakan masa depan. Kita takut yang kemudian gak naik kelas. Sebetulnya bukan takut anaknya, mamanya yang takut, orang tuanya yang takut. Karena takut malu kalau anaknya enggak. Saya itu enggak naik kelas. Kelas 5 itu, kelas 5 SD itu. Saya belum ngerti itu. Belajar seenaknya, enggak naik kelas saya. Dan ayah saya enggak marah, ayah saya kan orang totok ya. Dia enggak marahin saya, enggak mungkin. Dia cuma diam saja. Saya masih ingat itu raut mukanya. Dan setelah itu saya janji. Kelas 6 saya ranking 1 di sekolah. Kelas 5, setelah saya enggak naik kelas, itu saya ngulang, saya ranking 1. Ngalahin semuanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Bukan hanya kemudian kita mati masuk surga, udah pasti. Itu guarantee, 100% itu. Kalau Bapak Ibu beli sesuatu aja ada guarantee, ya ini kehidupan nih. Kalau kita percaya sama Yesus 100% masuk surga, udah pasti itu. Tapi yang pertanyaannya adalah pada waktu kita jalanin kehidupan ini, apakah kita merasakan bahwa keselamatan itu bukan hanya pada waktu kita mati dan kemudian masuk surga. Tapi pada waktu kemenangan itu, pada waktu kita jalankan kehidupan kita mengalami kemenangan. Apakah Tuhan ngomong bahwa anak Tuhan itu enggak ada masalah? Ada masalah.
Mungkin di antara Bapak Ibu, kenapa ya saya sungguh-sungguh kok makin banyak masalah? Itu Tuhan sedang melatih kita untuk kemenangan. Kemenangan itu enggak ada kalau tanpa peperangan. Peperangan kehidupan kita itu adalah mengalahkan yang dinamakan ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu udah mulai serius nih. Mulai serius banget ya. Bapak Ibu penuh sukacita ya. Kalau Tuhan berbicara sesuatu, saya nggak kenal keadaan Bapak Ibu, saya nggak kenal sama sekali. Tapi yang saya tahu, kekhawatiran itu juga ada di dalam diri saya. Apakah Bapak nggak pernah khawatir? Pernah, bohong banget kalau nggak khawatir. Saya masih hidup, saya manusia. Tapi kita belajar untuk fokusnya itu mau kemana. Fokus memandang sang penciptanya atau fokus memandang masalah. Kendaraan tadi rusak, kalau orang yang punya itu eman, sayang, mungkin mahal banget ratusan juta mungkin. Tapi kalau fokusnya ke rusak dan gak mempersilahkan yang Henry Ford, gak akan beres. Sama juga, yang terakhir, banyak yang ini takut mati. Percaya saudara kalau kita pun mati di dalam Tuhan, masuk dalam kerajaan surga, percaya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau yang percaya yang masuk surga, siapa yang mau duluan gitu ya. Kamu aja, karena saya banyak pelayanan begitu ya. Nuding orang lain begitu. Nah, saya mau sampaikan ini ada satu survei Bapak Ibu. Satu survei ini tentang kekhawatiran. Bapak Ibu supaya percaya, saya suka pakai data ya. Kemana-mana saya suka pakai data. Supaya ya karena latar belakang saya adalah suka sesuatu yang data gitu ya. Jadi saya mau bicara. Nih hasil survei tentang khawatir itu dikatakan begini, 40% tuh belum pernah terjadi. Apa yang kita khawatirkan itu, kalau 100% itu, 40%-nya itu hampir separuh itu belum pernah terjadi. Karena kita pakai kalimatnya itu jangan-jangan, ya. Jangan-jangan, seandainya, jangan-jangan. Karena perkataan itu sering diulang-ulang yang membuat kita itu takut dan khawatir. Padahal itu belum pernah terjadi. 30% itu terkait dari masa lalu. Karena pengalaman yang lalu, memakai patokan. Pokoknya yang lalu terjadi begini, ini pasti akan terjadi seperti ini. Karena kita ngomong itu adalah masa lalu. 12% itu terkait dengan masalah kesehatan. Kalau Bapak Ibu di kantor itu, ada beberapa teman itu udah pasang ring. Dan satu yang mengejutkan, gak ada gejala, gak ada apa, itu tersumbatnya udah 100%, tiga sumbatan nih, 100%, 90%, sama 70%. Yang satunya lagi itu sudah 70%, itu ada 2 orang. Saya sering guyon gitu, kalau cincin itu dipasangnya di jari manis, bukan di jantung, begitu ya. Itu ada perasaan kekhawatiran tentang masalah kesehatannya. Terkait dengan masalah kecil. Ini masalah kecil 10%. Bapak Ibu, ada hal-hal yang kemudian kita fokusnya kepada hal-hal yang kecil, tapi kita lupa akan sesuatu yang lebih baik, banyak yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bisa mengerti ya? Ya, jadi ini, nah pertanyaannya adalah kekhawatiran itu sebetulnya berapa persen sih yang sebetulnya terkait dengan masalah sendiri? Ini cuman ini. Masalah yang sebenarnya itu yang membuat kita khawatir cuma 8%. Ini survei loh yang mengatakan. Bahwa seringkali 8% itu sepertinya kita fokus kepada yang tidak baik itu. Di antara kumpulan yang baik, kita fokus sama masalah kita. Tetapi kita lupa akan janji-janji Tuhan. Bapak Ibu bisa menangkap di sini. Kekhawatiran itu manusiawi. Tetapi kalau kekhawatiran itu yang menguasai hidup kita, membuat mata kita tertutup dan kemudian gak bisa melihat firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Sudah mulai tegang nih. Ini makin lama makin dalam gitu ya. Bapak Ibu coba dong kiri kanannya senyum dulu. Jangan khawatir gitu ya. Cuma 8% gitu ya, kecil 8% ya.
Saya mau kasih ayat firman Tuhan nih. Dikatakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Apa yang dicuri? Rasa percaya kita kepada firman Tuhan. Kalau udah percaya kita kepada Tuhan itu dicuri. Dan kemudian kita membuat ragu akan kekhawatiran itu. Karena kita membuat ragu. Maka damai sejahtera pun juga ketarik. Kebahagiaan pun ketarik. Yesaya 48 ayat 14 katakan begini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti aliran sungai yang gak pernah berhenti. Tapi firman Tuhan ngomong, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, dikatakan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Seperti gelombang-gelombang laut yang gak pernah berhenti. Fokus kepada jalan firman Tuhan. Sangat manusiawi pada waktu kita itu. Gak mungkin yang dinamakan percaya sama Tuhan gak ada rasa takut, gak ada rasa khawatir. Saya belum pernah menemukan itu. Tetapi bagaimana kita mengatasi rasa takut dan khawatir itu? Selalu ada, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita itu dapat mengatasi. Yaitu fokus kepada firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan begini, Yesus ngomong begini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus nggak ngomong bahwa aku datang akan menyingkirkan segala masalahmu, kamu nggak ada kekhawatiran, kamu nggak ada masalah yang lainnya, kamu nggak mengalami ketakutan. Tapi Tuhan ngomong, aku ini datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan. Tujuan dari firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, supaya di-restore, ngalami kebangkitan kerohanian Bapak Ibu. Bukan dari siapa yang bicara, tapi firman Tuhan yang mengatakan, balik untuk percaya kepada firman Tuhan. Ini yang kemudian dikatakan, bahwa percaya sepenuhnya setiap perkataan Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Bapak Ibu siap? Bapak Ibu siap? Amin, puji nama Tuhan, puji nama. Bapak Ibu bisa smile? Amin, puji nama Tuhan. Nih Bapak Ibu, di dalam Alkitab itu dituliskan begini, jangan takut atau jangan bimbang, jangan khawatir, itu 3 perkataan yang similar, itu adalah 365. Loh saya nggak tahu ini kok bisa tepat 1 tahun 365 hari. Tapi sepertinya angka ini menunjukkan setiap hari bukan nggak ada takut, bukan nggak ada bimbang, tapi setiap hari, setiap saat kita harus percaya sama firman Tuhan. Karena defaultnya itu, ciptaannya itu semula itu. Kalau laptop itu sudah dipakai berulang kali, dipakai install yang macam-macam, itu udah keluar dari defaultnya. Keluar dari defaultnya. Jadi itu yang kemudian kita itu udah keluar daripada rencana Allah. Sebetulnya rencana Allah defaultnya itu adalah percaya 100% kepada firman Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan. Ada masalah, ada apapun. Juga itu yang membuat kita menjadi tetap percaya. Bapak Ibu, ini adalah ayat tahun 91. Sebelum saya memutuskan untuk ke Bekasi, saya besar di Surabaya. Dan saya masih ingat ini bulan Mei. Sekitar bulan April dan Mei, pada waktu saya ibadah. Ini ada firman Tuhan ini, dan tetap saya pegang. Karena saya pergi ke Bekasi dengan gaji 200.000. Papa saya ngomong, karena saya anak bungsu dari 6 bersaudara. Kamu gak usah ke Bekasi jauh-jauh dari papi mami. Papi masih sanggup ngasih uang jajan 200.000. Dan kemudian bimbang, saudara. Datang kakak ipar saya. Koko kamu aja punya karyawan lulusan SMA. Gajinya 375.000, 400.000 di Surabaya. Dan ini firman Tuhan ini yang kemudian mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun
juga. Tetapi nyatakanlah ke dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Pada waktu saya terima, saya enggak ngerti. Pada waktu saya terima, apakah kemudian gaji saya 200.000 bisa langsung jadi 600.000, jadi 1 juta? Enggak. Saya jalanin di situ. Tapi Tuhan punya rencana yang lain, saudara. Karena saya merantau dari Surabaya ke Bekasi, saya itu masuk ke mes, tinggal di mes. Tiap sore itu makanannya itu kalau enggak nasi rendang kebo atau nasi uduk. Karena itu Rp4.000. Tapi belajar setia untuk ngasih perpuluhan. Saya enggak ngerti itu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Enggak ngerti pada waktu itu. Tapi pada waktu dijalankan itu, baru kemudian mengerti. Oh, ini maksud Tuhan. Dan Tuhan sekarang, kalau sudah berkati, saya suami istri itu, tiap malam itu jam 9 berdoa. Dan di dalam doa itu selalu mengingat dari awal pada waktu kita dipertemukan, dan kemudian kita membina rumah tangga. Saya membina rumah tangga itu, masang telepon pun itu 95, masang telepon pun, uang di tabungan itu tinggal 75.000. Selalu ngitung. Tapi kalau Tuhan berikan kecukupan seperti itu, tapi kita mau belajar, setiap kali berdoa bersama-sama, mengingat segala kebaikan Tuhan. Aneh dan ajaib. Perjalanannya itu rasanya enggak masuk akal. Sampai kemudian saya dipercaya untuk memimpin satu perusahaan. Rasanya aneh. Dari anak yang sekolah itu enggak naik kelas, kuliah itu pas-pasan, IP-nya pas-pasan. Loh kok bisa seperti itu? Dan tahun 2018 saya melepaskan itu jabatan itu. Orang lain mengatakan kamu bodoh. Enggak ada orang Indonesia yang menduduki di situ. Sampai sekarang belum ada. Semuanya itu ada orang Jepang. Tapi karena ada satu kejadian pada waktu saya pulang, saudara saya itu gila kerja. Pulang 6:30 malam itu di Jagorawi. Itu sopir lagi di situ, saya udah kelelahan itu. Saya masih ingat, Natal 6:30 jam 7. Kemudian saya rebahan. Terus kemudian ada suara itu. Bagianku mana? Saya langsung tegakkan itu kursi. Ini apa ini? Bagianku mana? Saya tahu bahwa itu adalah Tuhan, Roh Kudus yang sedang berbicara. Artinya kalau Tuhan sudah memimpin kamu, dari kamu yang zero, kamu itu enggak pintar juga, kamu enggak naik kelas, kamu itu bukan orang hebat. Tapi Tuhan dudukkan ke sana, karena itu adalah firman yang digenapi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Firman Tuhan ini saya sudah jalani. Saudara, emangnya gak khawatir. Gaji dari 200.000, 375. Nikahin anak orang itu gajinya 95, itu 750, jadi 1.250.000. Tetapi Tuhan kita itu adalah Tuhan ajaib. Dia mati di atas kayu salib untuk meyakinkan kita 100% firman-Ku tidak pernah salah. Janjiku itu enggak pernah salah dan enggak pernah gagal. Pertanyaannya adalah kamu mau percaya atau enggak? Bukan Tuhan yang kemudian gagal, tapi kita gagal untuk mempercayai firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Tadi Yesaya katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka kebahagiaanmu itu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang enggak pernah berhenti. Janganlah takut, ini firman Tuhan. Tantangannya adalah percaya enggak 100%. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, kita diciptakan dan Tuhan itu datang ke dunia. Membawa satu misi, restore, dipulihkan. Supaya Bapak Ibu kembali lagi mengalami kebangkitan kerohanian. Bukan karena KKR, di dalam kesendirian pun. Bapak Ibu, saat teduh pun kita bisa mengalami yang dinamakan kebangkitan kerohanian. Percaya kepada Tuhan. Tuhan hari ini ngomong bahwa kematianku di atas kayu salib itu enggak sia-sia. Bapak Ibu dengarkan satu video ini. Mungkin videonya. Volumenya mungkin. Ini harga yang dibayar Bapak Ibu untuk merestore kita. Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu mau nangis, silakan.
Saya melihat video ini pun setiap kali. Selalu mengatakan ini yang dibayar oleh Tuhan kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk merestore kita. Tuhan nggak minta apa-apa dari kita. Tuhan hanya minta percaya. Tuhan hanya minta percaya 100%. Aku ini adalah Allah yang bisa memulihkan. Pada waktu saya sakit COVID, saudara, belum ada vaksin. Mau mati saya. Dan kemudian ada satu orang yang kirim ayat itu kepada saya. Dan saya berdoa itu, saya rubah. Saya ngomong, Tuhan saya enggak minta saya sembuh. Tidak ada permintaan pun satu pun saya minta supaya disembuhkan. Tapi saya mau mengingat segala kebaikan Tuhan. Dan hari ketiga, 3:30 pagi itu, pada hari ketiga saya sudah mulai menjalankan itu. Dan Tuhan ngomong sama saya. Dia katakan, akulah Allahmu yang sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, saya nangis pada waktu saya itu. Karena Tuhan ngomong. Tuhan itu ngomong. Bahwa akulah Tuhanmu yang sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berapa lama kita meninggalkan Tuhan karena kita nggak percaya? Berapa lama kita menjadi orang Kristen yang asal-asalan yang ngomong pokoknya saya ke gereja udah cukup. Berapa lama kemudian kita diombang-ambingkan dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Karena kita fokusnya kepada yang tidak baik di antara kumpulan yang sangat baik. Firman Tuhan hari ini, balik kepada Yesus. Kembali kepada Yesus. Minta ampun sama Tuhan. Bahwa kita sudah lama meninggalkan Tuhan. Kelihatannya fisik kita itu ada di gereja. Tapi hati kita itu enggak terpaut sama Tuhan. Seringkali kekhawatiran itu menguasai kita. Karena kita enggak bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya minta untuk renungkan pada waktu sebelum tidur. Renungkan firman Tuhan ini. Lihat tatapan Yesus pada waktu itu. Yang mau mengatakan aku mengasihi engkau, aku mau mati karena ketakutan kamu, karena kekhawatiran kamu. Aku ini mau mati, mau merestore. Jangan keraskan hati kita. Terakhir Bapak Ibu, saya minta untuk pemuji untuk bisa datang ke depan. Saya dengan kemurahan Tuhan, saya ke Israel. Nah pada waktu acara itu sama istri saya berdua. Dan pada waktu itu Via Dolorosa, saya itu ketawa. Yang orang lainnya serius mendengarkan itu jalan salib itu. Itu saya ketawa, beneran saya ketawa. Itu ngelewatin pasar saudara. Bayangin itu lagi serius-seriusnya itu kemudian ada yang truk sampah lewat. Saya serius, itu ketawa saya sepanjang itu perhentian itu saya ketawa. Saya guyonan, saya meremehkan. Saya jujur saya kata. Tapi pada waktu tempat di titik di mana dipercaya bahwa itu adalah Golgota itu ada datang. Tiba-tiba ada vision yang gede banget. Saudara itu ada 50 orang lebih kan, 50 orang kan. Itu saya itu dapat vision itu salib gede close up Yesus dengan mahkota durinya. Itu persis itu, seperti kalau saya ngelihat itu dari sini. Tinggi salibnya itu kurang lebih 5 meter, 4,5 meter menurut dari perkiraan ini. Saya itu ada posisi di itu vision gede. Dan pada waktu orang itu lagi serius menjelaskan, saya sendirian yang nangis. Istri saya bingung. Nangis itu kayak anak kecil itu. Karena ada vision yang gede banget itu. Yesus lagi disalib gitu. Dan yang saya masih ingat itu matanya natap saya begitu.
Itu visionnya gede, nangis saya, badan segede gini itu. Bayangin, banyak yang ibu-ibunya wanita, saya nangis sendiri itu di keluarga. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan datang itu dengan maksud mengembalikan kita kepada posisi yang semula. Percaya kepada setiap firman Tuhan. Masalah itu tetap ada, ketakutan ada, kekhawatiran ada. Tetapi fokusnya itu adalah kita mau di restore atau enggak. Itu keputusan dari kita. Saya ajak untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan walau ku harus berjalan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu perhatikan teks ini. Dikatakan walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Dikatakan perlindungan Tuhan. Oh Tuhan, perlindungan. Nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kaulah yang disembah. Dikatakan Yesus engkau juru selamatku. Dalam janjimu kemenanganku. Selamanya akan kunyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Nyanyikan ini dengan iman. Katakan pada Tuhan, aku mau percaya 100% janjimu. Walaupun masalah itu apapun juga, walaupun di dalam lembah kekelaman apapun juga, Tuhan besertaku. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kaulah yang disembah. Yesus engkau juru selamatku. Dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kau ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus engkau. Amin. Yesus engkau juru selamatku. Dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Angkat tangan Bapak Ibu, angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus engkau juru selamatku. Dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu,
firman-Mu yang begitu indah. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau yang sudah menciptakan kami sempurna, yang seharusnya percaya 100% kepadamu. Tetapi kenyataan dalam kehidupan kami meninggalkan Engkau. Kami ragu akan kebenaran firman-Mu sekalipun mulut kami mengatakan kami percaya kepadamu. Tetapi praktek hidup kami menunjukkan bahwa kami tidak percaya. Tetapi kami bersyukur Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang sudah menciptakan kami sempurna. Engkau rela datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan keadaan kami. Dan tolong kami Bapa agar mulai hari ini menjadi titik balik buat kami semua bahwa kami mau percaya 100% kepada firman-Mu dan mau belajar untuk melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Biarlah kami selalu mengingat akan kasih dan pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk memperingati betapa besar kasih-Mu bagi kami, di mana Engkau rela disalibkan. Engkau rela mati, Engkau rela dianiaya menanggung derita yang begitu besar. Biarlah Tuhan akan menolong kami sementara kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami boleh kembali mengenang betapa besar kasih-Mu. Dan dengan iman kami percaya sepenuhnya bahwa kami mau mengambil bagian di dalamnya. Supaya kami akan hidup bersama-sama dengan Engkau. Kami mau terus melangkah berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan Tuhan akan terus mengingatkan kami bahwa suatu saat Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami, dan pada saat itu kami siap. Terima kasih Tuhan. Sucikan dan kuduskan unsur-unsur perjamuan kudus ini, agar setiap kami yang mengambil bagian di dalamnya akan dikuatkan. Akan semakin beriman, kami semakin bertumbuh dan bertambah di dalam Engkau. Ketaatan kami akan terus berkobar dalam hati kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan biarlah kehidupan kami bertumbuh dan berbuah di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu, silakan duduk. Unsur-unsur perjamuan kudus akan dibagikan. Kita akan nyanyikan pujian, satu dalam roh-Mu, satu dalam kasih-Mu. Satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudara.
dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Adakah Bapak Ibu yang belum dilayani? Kalau belum tolong angkat tangan. Ya, puji Tuhan, semua sudah dilayani. Mari saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Sambil Bapak Ibu memegang roti di tangan Bapak Ibu Saudara, angkat roti itu. Lihatlah dengan iman Saudara, bahwa roti ini adalah simbol dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan, yang dicabik-cabik karena dosa saudara dan saya. Seharusnya saudara dan saya yang menanggung beban itu, tetapi kasih Tuhan mengambil alih semuanya. Dan pada saat kita memegang roti ini, lihatlah betapa besar kasih Tuhan, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita akan pecahkan bersama-sama, kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan angkat cawan di tangan kanan kita. Dari setiap luka akibat pukulan, mengalir darah Tuhan, darah orang yang tidak berdosa, darah yang suci, tapi semuanya itu dicurahkan untuk keselamatan saudara dan saya. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan ambil waktu sejenak untuk kita masing-masing secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang begitu besar. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu yang begitu luar biasa.
Terima kasih Bapa buat pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan hanya bagi Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kalau kami boleh menjadi anak-Mu itu karena anugerah-Mu. Kalau kami boleh diselamatkan itu karena kasih karunia-Mu. Namaya si kata karala baya seki namo takaseki namarala baya se namo kata kasih. Orala baya seki namo takaseki ni namaya seki namo nanaya se namo ya seki nama. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami tahu di dalam Engkau ada keselamatan. Kami tahu di dalam Engkau ada kecukupan dan kelimpahan. Di dalam Engkau ada sukacita, kemenangan bagi kami semua ya Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang dialami sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Tetapi satu hal yang hamba sangat yakin. Bahwa Engkau mengenal setiap jemaat-Mu dengan nama mereka masing-masing. Dengan pergumulan kami masing-masing, Engkau mengenal kami Tuhan. Ini hidup kami Bapa, kami persembahkan sepenuhnya hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu bersyukur untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur untuk semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Walaupun seringkali kami tidak mengerti dan tidak memahami proses-proses yang Tuhan izinkan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengimani bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sehingga kami dapat terus bersyukur dalam segala situasi apapun yang kami hadapi. Kami tahu Engkau sedang bekerja untuk memproses kami menjadi lebih sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau melawat seluruh sidang jemaat-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu hari ini. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu ini yang sudah Engkau panggil. Dan biarlah Tuhan juga akan terus berbicara di dalam hati kami. Terus menolong kami agar kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami semua boleh bertumbuh bersama-sama menuju kepada kesempurnaan di dalam Tuhan. Supaya pada saat Engkau datang, Engkau menemukan kami menjadi anak-anak-Mu yang siap untuk menyambut kedatangan-Mu, menjadi mempelai-mempelai-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang paling mengenal seluruh sidang jemaat-Mu. Kami terus berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Beri mereka hikmat, beri mereka kemampuan untuk memimpin bangsa ini. Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita negara kami. Menyerahkan seluruh aparat penegak hukum supaya mereka juga diberi kemampuan untuk menegakkan hukum dan menegakkan semua peraturan yang ada. Supaya semua menjadi tertib dan aman. Kami berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Jadikan kami alat-Mu untuk menjadi berkat bagi masyarakat di mana kami ada. Supaya orang-orang yang di sekeliling kami boleh melihat Engkau ada di dalam kehidupan kami. Dan mereka memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur hari ini kami menikmati lawatan-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak Ibu silakan duduk.